Shalom teman-teman semua, haleluya. Hari ini kita bertemu kembali di Go Students Online Sharing yang selalu tayang setiap hari Sabtu jam 3 sore di Instagramnya Go Students, yaitu di go_students, dan di YouTube Go Bogor, di Go Bogor Online Service. Bertemu lagi dengan saya Kasanto, dan hari ini kakak akan bagikan firman Tuhan tentang kuat dalam firman. Mari kita sama-sama baca ayatnya di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman semua, zaman sekarang itu ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita atau anak-anak muda itu menjauh daripada Tuhan. Mulai dari gaya hidup, pengalaman-pengalaman hidup, apalagi pengalaman hidup orang lain, ya kan? Kata-kata motivasi, bahkan lagu dunia yang kayaknya menyetujui dengan apa yang mereka rasakan atau alami. Sehingga hal-hal tersebut menjadi sebuah kebenaran dalam kehidupan mereka. Kayaknya lagu ini saya banget deh. Kayaknya pengalaman hidup orang itu saya banget deh, ya kan? Nah, padahal hal-hal tersebut kalau ditumpuk akan membuat kita makin lama makin jauh daripada Tuhan. Karena itu kita harus kembali kepada sebuah hal yang pasti, sebuah hal yang absolut dan tidak bisa digoncangkan dengan apapun juga, yaitu adalah firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 di sana dikatakan bahwa untuk kuat di dalam firman Tuhan tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan sama-sama, menjadi pelaku firman Tuhan. Yes, karena itu kakak akan bagikan kenapa sih kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Yang pertama, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, sekali lagi, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran dan tidak bisa diganggu-gugat, teman-teman semua. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, teman-teman semua. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran mutlak. Hal yang kedua, kenapa kita harus kuat di dalam firman Tuhan? Karena membuat kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Apalagi pengajaran-pengajaran dunia. Efesus 4 ayat 14-15 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi ya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau kita kuat dalam firman Tuhan, kita akan tetap teguh di dalam Tuhan dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal apapun juga di luar firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus kuat di dalam firman Tuhan? Yaitu membuktikan bahwa Tuhan itu memang dekat dengan kita. Mazmur 119 ayat 151 mengatakan, Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Kadang-kadang kita sering merasa bahwa Tuhan itu jauh daripada kita. Padahal kita yang menjauh daripada Tuhan, ya kan? Kenapa kita menjauh daripada Tuhan? Karena kita nggak dekat dengan firman Tuhan. Kita nggak dengar firman Tuhan, kita nggak melakukan firman Tuhan. Makanya kita menjauh dari Tuhan. Rasanya Tuhan itu jauh sekali. Padahal Tuhan itu dekat. Tuhan sedekat doa kita. Tuhan dekat dengan orang yang melakukan firman Tuhan. Dan hal yang keempat, kenapa kita harus kuat dalam firman? Karena kalau kita kuat dalam firman, itu akan membuat kita finishing well.
Sekali lagi katakan finishing well. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat ini sangat keras. Ayat yang sangat ditakuti, ya kan? Sebagai orang Kristen, akhir hidupnya gimana? Finishing well atau enggak? Nah, dikatakan di sini, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa yang di sorga? Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan day by day, setiap hari, maka kita sebagai orang yang melakukan kehendak Bapa. Amin teman-teman semua. Karena itu kakak ulangin ya. Kenapa harus kuat dalam firman Tuhan? Yang pertama karena firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Yang kedua, membuat kita tidak mudah diombang-ambingkan dunia. Dan yang ketiga, membuktikan bahwa Tuhan itu memang dekat dengan kita. Yang keempat, membuat kita finishing well. Kalau hidupmu hari-hari ini sudah menjauh dari Tuhan, menjauh dari firman-Nya, mari kembali lagi. Jalankan saat teduhmu, perenungan firman Tuhanmu, maka hidup kita akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di Go Student Online Sharing minggu depan. God bless.